Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtanihi farudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Kelanjutan yang tadi malam adalah ini tadi malam kita membahas tentang macam-macam ma. Bahwasanya macam-macam ma itu macam-macam ma itu terdiri dari ma ini banyak macamnya. Ada yang apa namanya? Ada yang nanti ma itu berbentuk huruf. Ini sudah kita bahas tadi malam. Itu yang berbentuk huruf itu nanti ada manafiyah. Kemudian ada manafiyah, contoh wama yang ma bermakna nafi. Contohnya wama dhalamnahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Kemudian manafiyah muhmalah. Manafiyah muhmalah itu ini masuk kepada isim ma Muhammadun illa rasul. Artinya ma-nya tidak mengawal apa-apa. Hanya muhmalah. Ada yang ini juga semuanya berkaitan dengan ma yang bermakna apa namanya? Ma ini yang berbentuk huruf. Kemudian selanjutnya emak yang apa namanya yang mengamal seperti halnya lisan ini contohnya mazidun qaiman. Cuma semuanya itu semuanya ini sengaja ini kalau ini jarang-jarang terjadi ya. Ada mazaidah artinya keberadaannya itu cuma sekedar tambahan sehingga ketika di ayat itu fabima rahmatin minallah ay bi rahmatin. Fabima jadi ma itu tidak usah dikasih makna. Fabima dengan sesuatu rahmatillah rahmat Allah nggak usah. Fabi rahmatin minallah dengan rahmat kemudian dengan rahmat minallahi dari Allah itu. Fabi rahmatin minallah dengan rahmat dari Allah. Ini namanya mazaidah. Ada yang mazaidah kafa, ada yang maizai kafa. Kalau ma yang zaidah kafa itu atau tamah itu biasanya mencegah dan itu mencegah kepada pengamalannya inna. Inna kan sebenarnya innal mu'minina ikhwatun. Itu kan asalnya innamal mu'minina ikhwatun. Cuma ketika kemasukan inna, ketika sudah kemasukan ma, maka ketika ini dipisah dengan ma, maka inna ini tidak mengamal. Sehingga tetap dibaca innamal mu'minuna ikhwatun. Sebenarnya harus innal mu'minina ikhwatun. Karena ada ma-nya, ma ini berfungsi sebagai mencegah pengamalan tidak terhadap mubtada dan khabarnya. Kemudian yang terakhir adalah ma masdariyah. Ini biasanya nanti setelahnya itu ma masdariyah setelah ma ini berupa fi'il, kemudian yang yang dikehendaki dengan menggunakan kemudian fi'il itu ditakwil dengan masdarnya. Pemaknanya nanti menggunakan masdarnya. Wadaqat alaikumul ardu bima rahubat ay birahbiha gitu. Nah, ini selanjutnya yang berbentuk sebagai istifhamiyah. Nah, yang berbentuk sebagai isim. Tadi itu mama yang berbentuk huruf, sekarang ma yang berbentuk sebagai isim ya. Ini sebagai ma yang berbentuk sebagai isim. Ma yang berbentuk sebagai isim ini ada beberapa ma. Ini ada beberapa. Yang pertama adalah ma istifhamiyah. Yang pertama adalah ma istifhamiyah. Namanya istifham itu adalah ma yang bermakna pertanyaan. Ma istifhamiyah adalah ma yang bermakna pertanyaan. Yaitu ma istifhamiyah yaitu ma yang mempunyai makna istifham. Yaitu ma yang mempunyai makna istifham, makna
makna tanya. Contohnya masmuk. Makanya kalau pertanyaan di Arab-Arab itu ketika bertanya kepada teman-teman kita, hmm, ketika perbincangan bahasa Arab itu kan ya, hmm, masmuk itu. Ini yang digunakan bukan man ismuk, tapi adalah menggunakan ma. Ketika ini masmuk gitu, masmuka dalam siapa namamu? Ismi misal. Masmuk, masmuk al-karim. Ismi Muhammad. Jadi menggunakan ma. Ma yang bermakna pertanyaan istifham itu namanya mastif itu posisinya sebagai itu berarti ma-nya adalah ma yang isim yang mempunyai makna istifham makna tanya. Masmuk ma fi jaybik, ma fi jaybik, apa yang ada di ma fi jaybik, apa yang ada di di sakumu. Ma fi ma fi apa namanya ma fi mihfadzatik, apa yang ada di dalam tasmu, apa yang ada di dalam tasmu. Nah, itu namanya ma istifham. Pokok yang bermakna tanyaan nanti istifham dan posisinya istifham itu adalah ma-nya itu adalah ma isim. Kemudian yang isim yang kedua adalah ma mausulah. Ma mausulah. Kemarin kita sudah bahas tentang mausul itu isim mausul. Adalah isim mausul kemarin sudah kita bahas tentang isim mausul. Lupa ya, nggak bilang antum. Istifham. Kalau untuk yang masalah apa namanya, yang masalah isim itu, antum tinggal lihat saja di contoh-contoh yang tadi malam. Nah, yang berupa huruf. Ini sekarang yang sudah berupa isim. Ada yang mausulah itu, mausulah. Mausulah nanti itu, contoh yang kemarin itu, yang mausul-mausul itu. Mausul, coba kita review lagi yang mausul. Yang mausul itu, coba di, apa ya, misalnya isim mausul, ini yang coba yang ini. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Isi maksudnya kan alladzina kan ya. Kemarin itu kan isi mausul itu kan ada istilah-istilah khusus dengan isi mausul. Setelah isi mausul itu istilahnya apa? Kemarin antum ikut kemarin. Fahmi gimana? Masih ingat tata kaitan-kaitan isi mausul?
Iya. Akhil Fahmi masih ingat tentang kaitan isim mausul itu? Ini an'am siratal ladzina an'amta alaihim. Ini kan isim mausulnya kan. Menunjukkan jamak mudzakkar. Setelah isim mausul itu kemarin kan ada silah. Silah itu kan nanti ada kalanya silahnya berupa jumlah atau syibih jumlah. Kalau di sini kan silahnya berupa jumlah. Itu jumlah fi'liyah. An'amta alaihim ini berupa jumlah. Kemudian jumlah itu kan nanti silah itu kan nanti pasti mengandung aid. Aid itu adalah dhamir yang kembali kepada isim mausul. Aid itu adalah dhamir yang kembali kepada isim dhamir adalah ya, dhamir yang kembali kepada isim mausul. Dan itu harus sama, dhamir yang kembali kepada isim mausul itu harus sama yaitu alaihim. Alaihim berarti kan him ini kembalinya kepada alladzina. Ini adalah aidnya. Aid adalah dhamir. Nah, ma itu juga isim mausul. Kategori ma ini adalah juga isim mausul. Tah contoh yang ada di sini ya, yaitu ma yang mempunyai makna ladzi termasuk ke dalam golongan mausul mustarok. Jadi kalau ma itu untuk umum. Ma dengan man itu adalah untuk yang umum, makanya istilahnya mustarok. Kalau alladzi itu kan khusus mufrad mudzakkar itu kan. Alladzani tasnya mudzakkar. Kemudian kalau ini boleh ke muannas nanti untuk mustarok sudah ma untuk umum. Makanya kan ada yang khusus, ada yang umum. Yang umum itu ada dua, ada ma dengan man. Nah, ma ini contohnya ma indakum apa namanya? Ma indakum yanfudu wa ma indallahi baqin. Ini berarti posisinya adalah isim mausul. Silahnya mana? Silahnya ini indallah. Silahnya adalah indallah. Silahnya ini berarti berupa syibih jumlah. Antum ingat masih Dwi nyambung isim mausul. Indallah ini kan ya. Ini jumlahnya, ini kan silahnya berupa syibih jumlah. Berupa dorfiyah. Indah ini kan ini dorfiyah. Berarti sehingga ainnya mana? Ainnya berarti nanti menyimpan istaqarra. Menyimpan istaqarra. Indakum yanfudu wa ma indallah wa ma istaqarra indallah baqin. Ini persis pembahasannya sama seperti halnya isim-isim mausul yang lain nanti. Isim mausul kan ada alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai, allati itu. Itu yang khusus. Tapi kalau yang umum kan nanti ada dua, ada ma dengan man. Nah, isim mausul dengan silah-silah seperti kaidah kemarin sudah kita bahas di isim ma'rifat. Di pembahasan isim ma'rifat yang nomor berapa? Nomor tiga kayaknya. Karena kan isim ma'rifat itu ada ma'rifat dengan alif lam, ada ma'rifat dengan isim dhamir, ada dengan isim alam, ada dengan isim mausul, ada isim dengan isyarah. Kemudian ada yang dibutuhkan kepada isim ma'rifat itu. Jadi ketentuannya yang ma di sini mausulah juga nanti ada silahnya, entah itu nanti silahnya berupa jumlah atau sibih jumlah. Kemudian juga silah tersebut nanti juga ada ainnya. Cuma kalau sibih jumlah baik itu jar majrur ataupun dzarfiyah itu kan ainnya harus menyimpan lafaz istaqarra. Jadi ainnya itu berada di istaqarra. Ainnya itu berada di istaqarra. Ainnya itu berada di istaqarra. Selanjutnya ma syartiyah. Selanjutnya adalah ma syartiyah. Apa yang ma di anu ya? Mungkin coba ma yang di sini. Ma. Oh, berarti kalau sudah selesai semuanya baru nanti kita praktekkan semuanya. Mimma. Hmm. Wa ma hum bi'in mana ya?
Hmm, ini kan namanya mausul. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون Emaknya di sini adalah mim mausul. Emaknya di sini adalah ma mausul. Emaknya adalah ma mausul. Berarti kan punya silah dan naid. Silahnya mana? Unzila itu. Berarti silahnya berupa jumlah, yaitu jumlah fi'liyah. Silahnya berupa jumlah, yaitu jumlah fi'liyah. Kemudian, ainnya mana? Ainnya itu dhamir yang kembali kepada ma. Ini adalah dhamir yang kembali kepada ma. Bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik bil akhirati hum yuqinun. Di- Kemudian selanjutnya ada masyartiyah. Selanjutnya adalah masyartiyah. Syarat berarti nanti ada jawabnya. Masyartiyah bermakna syarat, berarti ini ma di sini adalah ma yang bermakna syarat. Ini adalah ma yang bermakna syarat dan menjazmkan fi'il dua. Berarti masuk juga kepada amil jazm di sini. Kemarin kan sudah juga selesai kan antara amil jazm, kita sudah belajar tentang amil jazm dengan amil nasab. Amil jazm juga sangat banyak. Nah ini termasuk masyarat yang menjazmkan dua fi'il. Menjazmkan dua fi'il. Maka tinggal lihat. Wa ma tuqaddimu, mana yang dijazmkan? Ini tuqaddimu, ini yang dijazmkan. Karena asalnya apa? Wa ma tuqaddimu, nah tanda jazmnya membuang nun. Karena apa? Karena ini berakhiran waw jama'. Itu asalnya tuqaddimuna. Itu asalnya tuqaddimuna. Tanda jazmnya bukan menggunakan sukun, bukan juga membuang huruf illat, tapi menggunakan terbuangnya nun. Kenapa? Karena di sini fi'il mudhari'nya bertemu dengan waw jama'. Wa ma tuqaddimu li anfusikum li am wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin lewat ini. Min khairin tajiduhu. Itu menjadi jawabnya dan itu jadi jazmkan. Itu kan asalnya tajiduna. Sama-sama membuang nun. Apalagi ya? Ma yakul aku ma takul misal ma takul akul. Kalau kamu makan maka saya makan. Ma takulu akul. Nanti menjazmkan dua fi'il. Itu sekedar contoh ya. Ma takul harus jazm. Ma takul akul. Ma takul akul. Kalau kamu makan saya juga akan makan. Maka yang dijazmkan adalah fi'il mudhari' dulu. Karena amil jazm itu kan pembagiannya itu banyak kemarin. Ada fi'il jazm yang menjazmkan fi'il, ada amil jazm yang menjazmkan fi'il satu, ada amil jazm yang menjazmkan fi'il dua gitu. Ada amil jazm yang menjazmkan fi'il satu, ada amil jazm yang menjazmkan fi'il dua.
Nah, kalau ma ini termasuk yang menjazmkan fi'il dua. Ma ini termasuk yang menjazmkan fi'il dua. Kalau yang menjazmkan fi'il satu itu yang lam yadrib, lam gitu. Ada sudah kemarin di slide-nya tentang amil-amil jazm sekaligus dengan makna-maknanya itu. Ada yang menjazmkan fi'il satu, ada yang menjazmkan fi'il dua. Nah, ma syartiyah yang bermakna syarat dan menjazmkan dua fi'il ini ma-nya tergolong sebagai ma isim. Jadi ma di sini ini tergolong sebagai ma isim. Ma di sini tergolong sebagai ma isim. Selanjutnya adalah ma ta'ajjub. Ma ta'ajjub artinya ma ta'ajjub itu bermakna ta'ajjub, terkesan, gawo itu. Terkesan atau gawo. Ta'ajjub itu adalah terkesan. Kesan apa namanya? Ma ajmala wajhak. Ma ajmala, betapa indahnya. Berarti ma itu adalah ma ta'ajjub. Ta'ajjub itu bermakna ta'ajjub itu bermakna takjub atau terkesan. Ma ajmala hada. Biasanya ada di Al-Quran itu ma ajmala hadal bashar itu. Ada di Al-Quran ma ajmala. Itu namanya kalau yang bermakna heran itu namanya ma ta'ajjubiyah. Dan itu posisi isim. Ma aj mana ya? Langsung keluar ini. Ma hadza bashar. Oh, bukan langsung ma hadza ya. Ma hadza bashar. Ma hadza basharan in hadza. Ma hadza basharun. Wah, manusia apa ini misalnya. Ma hadza. Pokok kalau mata ajib itu bermakna ma ajmala wajhak, betapa indahnya wajahmu, ma ajmala saubak, betapa bagusnya bajumu, ma aksaro nuqudak, ma aksaro nuqudak, ma aksaro fulusak, ma akbar fulusak, betapa banyaknya apa namanya, betapa banyaknya uangmu, ma ajma aksaro ma aksaro fulusak, betapa banyaknya. Yang bermakna betapa-betapa seperti itu bermakna takjub atau terkesan. Terkesan maka itu namanya sebagai ma ta'jubiyah. Tinggal buat contoh-contoh yang lain nanti. Kemudian ini qoblal akhir ada manakiroh. Jadi nanti itu ada manakiroh, ada manakiroh tamah. Manakiroh. Yang itu ma yang bermakna nakiroh dan mengharuskan adanya sesuatu yang menyifati. Kalau manakira nanti ada sesuatu yang menyifatinya, menjadi sifatnya. Jadi ma-nya itu nanti menjadi man'utnya. Menuntut nakira mengharuskan adanya madar mana sesuatu yang bermakna umum. Kemudian nanti eh, harus ada sesuatu yang menyifatinya. Maka nanti itu namanya manakira. Berarti isimnya ma-nya itu dikatakan isim nakira. Marartu bima mu'jibin lak. Marartu bima mu'jibin lak. Marartu bima mu'jibin lak. Jadi ma-nya itu adalah manakira. Ma-nya itu disifati oleh mu'jib. Kemudian ada yang manakira secara tamah. Manakira secara tamah. Manakira tamah. Ini kebalik ya. Ini harus di sini. Manakira tamah. Ma yang mempunyai makna nakira dan tercukupi dengan dirinya sendiri. Tidak membutuhkan na'at atau lain sebagainya. Contohnya seperti ini. Arti ini kita lemah. Arti ini kita lemah.
Tapi ini jarang-jarang terjadi. Kan sudah tercukupi dengan sendirinya tanpa nanti membutuhkan naat yang mensifati hal tersebut. Coba kita praktekkan, lihat di kitab Turos, sedikit Turos kita belajar mempraktekkan coba. Kalau kita sudah menemukan emas, misalnya. Kalau belum paham itu semuanya, ya agak kerepotan untuk menentukan. Wahya salat, mana ini ada manya-manya. Wahya tuh ban. Kemudian ma wahwa ma yakunu aqibaha. Ini manya ma apa? Ini ma mausul kalau ini. Bahwa ma sesuatu yakunu yang ada pada aqibaha. Jadi mana ini mausul itu kan pasti punya sila kan? Silah dan naid. Mana naidnya? Naidnya adalah silahnya adalah yakunu. Silahnya ini berupa jumlah. Silahnya ini berupa jumlah fi'liyah, kemudian naidnya adalah dhamir di sini, dhamir yang disimpan, yang kembalinya kepada ma. Wa huwa ma yakunu akibaha, wa huwa ma yakunu akibaha. Begitupun dengan ini juga ma-nya adalah ma mausul, ma mausul. Wa badal musannifu, Dwi gimana Dwi? Bisa nangkap ya? Antum tinggal ulang-ulang Insya saja Allah, nah. Oh insya ya, Allah. ya. Itu tinggal mana mama walakin fil adhkar tarahu mama mana mama ini mana mama ini. Ini, kalau ini namanya apa? Kama aftabihi an-Nawawiyu. Namanya ma, namanya ma apa? Mausul ya. Mausul Ustaz, insya Allah. Nggih. Ya, berarti kan nanti silahnya mana? Afta itu. Naidnya mana? Bihi kan kembali kepada ma. Afta bihi Nawawiyu silahnya berarti silahnya berupa jumlah ya. Jumlah fi'liyah. Naidnya mana? Bihinya itu. Bihinya kembali ke ma. Jadi si mausul itu kan pasti ada silah dan naid. Kemudian Ininya mana mama? Kalau ini namanya ma apa? Allahumma inna bil ibadi wa bil biladi min al juhdi wal ju'i wad dhanki ma la nashku ilaik.
Mau usul Ustaz. Kalau mau maksud berarti istilahnya mana? Istilahnya domir. Silahnya apa lah? Silanya mana? Domir hum. Sila, sila, sila. Nah, innya mana? Gak ada innya itu. Malanashku. Ma ini ini adalah namanya ma. Kalau kalau mau dijadikan mausul mana innya gak ada kan? Hmm. Masih ada Ustaz. Emaknya ini nanti ma ini adalah ma masdar. Jadi nanti pemaknaan fi'il nanti ini menggunakan makna ditakwil masdarnya. Kalau ma ini ma apa? Kama fi sahihi Muslim. Yang mana Ustaz? Ini kama. Oh, kama. Berarti kelanjutannya mau diisi apa ini ya? Mana masih kan ini tinggal dua kali pertemuan. Diisi apa berarti ya? Praktek atau gimana? Mempraktekkan yang dari awal? Iya Ustaz, praktek aja Ustaz. Berarti khusus dua pertemuan itu berarti mempraktekkan ditanya satu persatu perlafat ini sesuai yang sudah kita pelajari. Iya Ustaz. Sesuai dengan Mungkin batasan ikro yang dulu. sudah kita pelajari. Berarti dua pertemuan murni kita praktek. Prakteknya bagi apa yang kan itu? Apa namanya? Arba'in Nawawi. Iya, ada apa-apa Tat? Ada apa-apa. Oke, baik. Kalian baca kitabnya. Iya, iya, enak. Sekalian ingat-ingat hadisnya. Iya Tat. Itu dulu mungkin kita ketemu lagi besok malam di jam 19 seperti biasa. Ya Ustaz, mohon maaf tadi saya telat Ustaz hujan. Haha. Iya, Kalian, gak apa-apa. waduh, kayaknya hujanan baru masuk tadi 6:30 ya lebih. Ya dulu mudah-mudahan manfaat barokah.